Memahami hakikat takabur, wara, ikhlas, dan niat. Bab 2. Insya Allah mudah-mudahan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badan. Wa doa gitu. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi dimudahkan semua, dilancarkan urusannya. Yang paling penting dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka ar-rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Robbana laludri qulubana badail haitana wa hablana min ladunka ar-rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi hajjana li hajja wa ma kunna lilna tadi ya laula anna hadana Allah laqad ja'al surah bina bil haq wa narju antil kumul jannat urid sumuha bima kuntum ta'malun. Puji syukur tentunya marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita wabil khusus Ikhwan Jemaah bisa bermajelis berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan Jemaah rahimakumullah, ulama anal kuroma wa masyayikh anal aiza wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita sahabil qadilah para ikhwan nasibin gaibul gaib yang andung taklimi ikhwatil iman rahimakumullah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Hari ini langsung aja kita pahami perkara niat dan apa hubungannya dengan ikhlas. Niat penting ya. Segala sesuatu urgent. Niat itu bisa membatalkan seluruh amalan kita. Ya. Jangan diremehkan perkara niat. Ya. Banyak ulama sering mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas kan, ya kan, ikhlas saja, sedekah ikhlas, sholat ikhlas. Ini kaitannya dengan niat sebetulnya. Walaupun sudah sering mendengar kajian atau ajaran untuk bertindak secara ikhlas, namun ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan ikhlas itu, ya. Mudah ikhlas itu? Enggak ya? Seorang ulama bernama Syuban At-Tsauri pernah berkata begini, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Anda kan sering lurus niat. Ya. Enggak bosan-bosan ya kan? Kenapa? Ikhlas dan niat ini udah jelas hubungannya kuat, saling terkait. Ya. Ulama aja itu meluruskan niat itu susah, apalagi kita. Ya. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah, betul kan? Niat karena Allah merupakan perkara yang ditanamkan dalam hati nurani. Ya. Jadi niat itu tidak jahar kan. Ya. Kecuali kalau was-was itu pada sholat. Ya. Mazhab seluruh mazhab itu sepakat ya. Kalau timbul katrat was-was dalam sholat maka niat dijaharkan untuk menegaskan kepada hati. Gitu ya. Niat itu di hati. Ada pula yang membid'ahkan ya. Kalau dijaharkan. Ya.
Itulah hubungannya dengan niat, dengan ikhlas. Ya. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap ibadah yang akan dilakukan harus berdasarkan niat karena Allah. Gitu ya. Karena malaikat akan menghitung pahala ibadah itu dimulai ketika niat dalam hati. Mulai hitung start. Karenanya orang pinter, para intelektual sering keliru masalah niat ini. Kenapa gitu? Pasalnya kaum pintar itu sering beralasan mengenai niat karena Allah tidak mungkin dihitung suatu amalan sebelum melakukan aksi nyata. Ya, betul kan? Yang namanya hakikat itu pasti tidak mengeluh, pasti. Karena itu hakikat kajinya. Ya. Karenanya ketika bini atau istri kita menggerutu, asalkan antum ridho dengan qada dan qadar Allah, maka akan bernilai ibadah. Ya. Berhasil melarikan diri saat istri menggerutu juga ibadah. Setuju nggak? Ya, kan gitu. Ibadah itu. Karena Allah itu wujud. Pahami dulu ya. Allah itu wujud ya. Ulang sekali lagi, Allah itu wujud. Ya. Kalau dalam konteks tasawuf, Allah itu enggak gaib ya, wujud. Walaupun sering disebut gaib. Karena dia maha wujud, sulit kita menjangkaunya secara indrawi. Allah itu wujud di setiap langkah kita dan di setiap detik kita bernafas. Dekat. Kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, ya, di setiap napas kita, kenapa menunggu nanti-nanti? Ya, sebab itu sodako. Itu sodako. Pusing ya. Terima dulu deh. Rasulullah ketika Nabi Muhammad bersabda, mulai niat itu sudah dihitung. Orang sekarang intelektual semua sih ya, pinter-pinter. Mana mungkin belum aksi nyata sudah dihitung, kan itu. Ya. Mereka tidak tahu Tuhan tuh. Kira-kira paham? Ya. Orang-orang tidak tahu Tuhan berarti intelektual harus taubat. Harus apa? Harus taubat. Kalau kita tidak kenal Allah, ya, orang pintar itu, kita harus taubat. Berarti kalau bodoh tidak perlu disyariatkan. Ya, taubat aja. Kalau jalun nggak perlu disyariatkan. Orang bodoh ini aneh, nulis aja di koran jadi buku, Pak. Nggak enak lagi ngajinya nih ya, gitu ya. Dari awal Nabi Muhammad bersabda dimulai niat. Maksudnya niat itu suci, syaleh karena Allah. Semua amal, perbuatan atau ibadah yang dilakukan seseorang adalah tergantung dari niat kan. Termasuk dalam hal sholat. Kita bahas dulu sholatnya ya. Bapak-bapak sering salah nih niat sholat. Ya. Kalau niat usholi, fardhu, maghribi nggak perlu diomongin, itu udah tahu ya. Udah sekali tarik itu di Allahu Akbar udah tahu ini udah zuhur, ini 4 rakaat, nah, ya kan? Nah udah tahu itu, nggak perlu diurai. Karena niat itu dihunjamkan di hati ya. Tapi niat yang tersir ini yang kadang-kala berbahaya Pak. Ingat ibadah itu diterima itu tergantung dari niat loh, ya. Termasuk dalam hal sholat dan sujud hanya menyembah Allah semata. Itulah niat yang benar. Itu kesimpulannya. Itu sebabnya sholat itu jangan ada niat agar diterima sama Allah, batal. Ayo. Gak boleh Pak. Bapak-bapak sholat agar sholat bapak diterima sama Allah batal. Salah niat. Tasawuf sepakat itu. Dan mazhab juga sepakat. Hati-hati ya. Nah, dikasih tahu baru tahu nih.
Ayo, Ustadz tanya nih. Niat sholat ingin diterima Allah batal. Kenapa? Jadi itu sebabnya sholat itu jangan ada niat agar diterima sama Allah. Itu namanya mengikuti nafsu. Setuju nggak? Nafsu berkendak kan? Iya kan? Tolong beresin. Jadi mesti gimana nih? Sholat nanti diterima Allah. Nanti kalau diterima akan masuk surga. Ya nggak? Ayo. Gimana? Kenapa sih itu? Ya. Yang gawat kan kalau sholat itu karena kita ada sesuatu. Ini sholat ngumbu Allah nih. Bukan ikhlas itu. Antum ditakdirkan hidup itu, udah ditakdirkan hidup, sujud. Ya. Jadi tugas kita nggak ada lain sujud. Kerja itu sambilan untuk bisa sujud. Ya, nikah itu sambilan untuk bisa sujud. Betul kan? Jadi kita ditakdirkan tuh sujud gitu. Menyembah Allah. Karena antum dihidupkan, dipilih. Ya, kita ini dipilih hidup ini supaya menyembah Allah, sujud. Jadi niatnya gimana, Pak? Kalau niatnya ingin diterima, nafsu nggak? Nah, jadi ya. Tanamin itu, ini penting. Makanya kemarin niat itu apa sih katanya? Pokoknya niat sholat kita jangan ada sekali-kali ingin diterima oleh Allah sholat kita. Berarti kita nggak ikhlas tuh. Karena itu mengikuti nafsu. Kalau diterima, nanti ingin masuk surga, ya kan? Niat sholat yang benar itu adalah memang meniatkan untuk bersujud kepada Allah, tunduk mengikuti aturannya, menjauhi larangannya. Titik. Kalau antum dihidupkan di atas dunia ini sudah ditakdirkan demikian, memang harus sujud. Betul kan? Ditakdirkan harus sujud. Ya. Pertanyaannya, apa hukum sholat orang yang tidak berniat? Tidak sah. Tidak sah. Karena semua amal mesti diawali dengan niat. Sabdanya kan udah populer nih dari Umar bin Khattab. Innama amalu biniyat yanal al insan hasab nawaya, kan? Ya kan? Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim kan? Ya kan? Nah, sekarang kita urai dulu supaya kita paham ya. Apakah hukum melafazkan niat? Menjaharkan, lafazkan, dikeluarkan. Banyak nih ya. Ada beberapa mesti kita pahami, mesti gimana, kapan kita lafaz, kapan tidak. Niat itu di hati ya. Ya. Saya Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan dalam Al-Fiqih ala al-majahid al-arba'ah. Ya. Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati. Ucapan lidah bukanlah niat. Yang namanya niat itu hati. Ucapan lidah itu bukan niat, ya. Akan tetapi hanya membantu untuk mengingatkan hati, ya. Nah, kekeliruan pada lidah tidak memudorotkan selama niat hati benar. Misal gini, hati kita sholatnya subuh, Pak. Hari itu subuh. Tapi kita mengucapkannya isya. Sah. Karena yang dinilai hati, bukan lafaz. Duduk ya. Nah, tidak akan jadi mudorot kalau salah. Itu niat. Jadi ini yang perlu disampaikan. Kekeliruan pada lidah tidak memudorotkan selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Ya. Dua itu dulu. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, melafazkan niat
tidak disyariatkan dalam sholat. Ya, kecuali jika orang yang sholat itu was-was ataukah khawatir. Ya. Jadi mazhab Maliki menganjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was. Sedang mazhab Hanafi melafazkan niat itu bid'ah. Dianggap baik untuk menolak was-was. Jadi bid'ahnya hasanah. Akan menjadi baik kalau kita ragu was-was. Dilafazkan. Nah. Sekarang pertanyaannya kita naikin lagi. Karena hidup kita ini sholat. Tidak kuciptakan jin, manusianya sholat kan itu ya. Kalau dalam sholat, kapan waktu berniat? Kan itu. Ati total min ayamid waman alkitab anafiat ya. Itu potongannya. Ada 3 mazhab sepakat nih ya. Yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ihram. Ya. Sah dalam waktu yang singkat. Ya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kita Syafi'i banyaknya. Berpendapat begini, niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Ya. Langsung Allahu Akbar udah niat tuh. Tapi jangan niat minta diterima sholat. Betul ya? Ya. Jadi kalau sholat asar, sholat zuhur itu udah tahu lah. Ya, cepat tuh ya. Jadi jika ada bagian dari takbiratul ihram dengan niat tadi, kata mazhab Syafi'i kosong, maka sholatnya itu batal. Wudu. Begitu Syafi'i. Harus wudu batal. Batal termasuk batal wudu. Padahal batal kan banyak yang kentut tadi ini kan. Niat enggak. Allahu Akbar niat enggak kebaca Pak. Batal. Tapi 3 mazhab diawali dulu baru takbiratul ihram. Duduk ya. Boleh jahar kalau timbul was-was. Khawatir. Ya. Nah, boleh jahar. Ada pertanyaan sampai sini? Itu krusial. Ya. Sehingga wajar bahwa seorang hamba yang hina ya dan menempelkan keningnya di bumi demi sujud kepada Allah kan ya. Karena kita ditakdirkan sujud ya. Jadi kita sepantasnya sujud lah ya, dan itu yang mudah diterima oleh Allah ya. Jadi niat kita, ya Allah, takdirnya orang di dunia itu memang sujud. Jadi kita sama tahu itu. Dengan demikian bukan malah memikirkan keinginan nafsu atau sujudnya ingin diterima. Nah, itu maksudnya. Ya. Bukan makan memikirkan keinginan nafsu, terima sujud saja, saya sholat amatiran itu namanya. Ya, amatir kan, nggak profesional sholatnya. Ya. Mengapa susah sekali memuji Allah dengan ikhlas? Itu orang yang buruk. Niat harus ikhlas. Ikhlas itu gimana sih? Anda sendiri bingung ngomongnya ya. Ya. Ini ikhlas kan tanpa pari. Kenapa Allah menciptakan surga neraka ya? Ya. Ada nggak sih? Gimana? Hah? Ada yang bertanya? Ada. Ini bentar ya. Mau bertanya ya? Bentar ya. Jadi gitu. Ikhlas. Susah sekali muji Allah dengan ikhlas. Bapak kemarin muji Allah itu ikhlas. Susah Pak. Bener, susah. Renungkan aja. Susah bener tuh. Jadi sudah sepantasnya
seorang hamba itu kan mengagungkan Allah. Bukan memiliki niat agar sholatnya diterima dan masuk ke dalam surga. Bukan. Karena kita ditakdirkan hidup untuk sholat. Jadi gini, besok sholat jangan mikir surga, Pak. Jangan takut neraka. Itu hak prerogatif Allah. Sholat aja. Diterima tidak diterima, pokoknya kita perbaiki terus. Gitu ya. Syarah atau penjelasan hadis tentang niat adalah sebagai berikut ya. Allah wa rasulih fakana tijaratul ila Allah wa rasulih wa man hajar min ajaila dunya aw min ajali amarat alati alat ajwali biha fakana tijaratul ala hasab makani. Dari Umar ya, an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 4 imam ahli hadis juga sepakat ya. Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang niat ini di awal kitab sahihnya sebagai mukadimah kitabnya. Jadi di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalau seandainya saya menyusun kitab yang terdiri dari beberapa bab, tentu saya jadikan hadis Umar bin Khattab itu yang menjelaskannya bahwa amal tergantung niat ada dalam setiap bab. Dimasukkan. Ya. Begitu pentingnya niat. Makanya bahas. Ya. Karenanya mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa hadis tentang niat ini sepertiga Islam. Mengapa demikian? Sepertiga Islam. Ya. Imam Baihaqi, karena tindakan seseorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan dan anggota badannya. Hati dulu, lisan dan anggota badannya. Dan niat yang tempatnya di hati adalah salah satu dari 3 hal tersebut dan yang paling utama. Di depan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, karena ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah, di mana semua masalah kembali kepada, yaitu pertama, innamal amalu biniat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Yang kedua, hadis juga, man amila amalan laisya alaihi amruna fahuwa rada. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Ya, yang ketiga, hadis juga nih, al halalu bayin wal haramu bayin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ya. Jadi di samping itu niat adalah tolok ukur suatu amalan. Diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala. Yang dapat sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati, sekali lagi, yang urusannya sangat penting. Seseorang bisa naik ke derajat sidik, dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan niatnya. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan terhadap kaidah ini dengan hijrah. Ya kan? Yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirik, mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat agar bisa mengamalkan, maka berarti ia berada di atas jalan Allah. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Dan Allah akan memberikan balasan untuknya. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tak mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan jika ke arah maksiat, ia akan mendapatkan dosa.
Jadi niat secara istilah adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Tempatnya di hati, bukan di lisan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melafazkan niat ketika hendak sholat, hendak wudhu, hendak mandi, dan seterusnya. Jadi menurut fuqaha ahli fikih, niat memiliki dua makna. Tamyid, pembeda. Ya. Hal ini ada dua macam. Pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Misal antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat zuhur dengan sholat asar. Puasa wajib dengan puasa sunnah. Dan seterusnya. Itu pembeda. Ya. Itu yang disebut tamjid. Pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Misalnya mandi karena hendak mendinginkan badan dengan mandi karena janabat. Tobat beda. Ya. Nah, niatnya ini kalau mandi karena kepanasan dingin gak perlu niat ya. Ya, nah, tapi kalau tobat bisa disangka mandi biasa. Menahan diri dari makan untuk kesembuhan dengan menahan diri karena puasa. Diet dengan puasa beda, iya kan? Diet nggak apa-apa nggak niat, ya. Gitu. Kedua, qasyad. Tadi tamyid kan, meniatkan suatu amal karena apa? Atau karena siapa? Itu aja. Itu qasyad. Meniatkan suatu amal karena apa atau karena siapa? Maksudnya adalah suatu amal ditujukan karena mengharap Allah Ta'ala saja, itu yang disebut ikhlas. Atau karena lainnya. Atau apakah ia mengerjakan karena Allah dan karena lainnya juga atau tidak. Hukum niat adalah syarat sahnya amal. Ibnu Hajar al-Ashqani berkata, para fuqaha ahli fikih berselisih, apakah niat itu rukun? Tolong dijawab. Niat rukun atau bukan? Ya. Satu, masuk ke dalam suatu perbuatan. Ataukah hanya syarat di luar suatu perbuatan? Yang kuat adalah bahwa menghadirkan niat di awal suatu perbuatan adalah rukun. Bukan syarat. Tapi rukun. Makanya kalau sholat nggak niat, bapak batal. Duduk ya. Nah, karena itu rukun. Sedangkan ijhab hukumnya menggandengkan dengan suatu perbuatan. Tidak berniat yang lain atau memutuskannya. Kedua, kalau itu syarat. Nah, ini pusing juga nih pemahamannya. Jadi ulama salaf tentang pentingnya niat dan pentingnya mempelajari niat itu sebenarnya harus diulang-ulang. Silakan yang bertanya sebelum kami bahas. Jadi itu dasar-dasar yang perlu kami sampaikan dulu.